Waduh, ini berbahaya ini kalau begini. Bisa-bisanya memberikan tantangan terhadap Panglima Jilah atau Panglima Dayak dalam berita yang dirilis hari ini. Saya kira ini salah alamat kalau begini. Nah, inilah berbahayanya kalau benar bahwa ini yang melakukan ini adalah pendukung Anies Baswedan. Itulah yang kita takutkan selama ini, bahwa akan ada yang mencoba mengangkat kembali politik yang bernuansa identitas. Apalagi kalau sudah bicara antara satu suku dengan suku yang lain mau ditabrakkan, ini sangat berbahaya. Apa yang dilakukan kemarin di Kalimantan, di Pontianak, itu jelas bahwa itu acara adat yang memang harus menampilkan budaya-budaya lokal. Salah satunya itu adalah itu tadi, ilmu kebal itu. Dan itu banyak sekali lagi di hampir seluruh suku di Indonesia ini memiliki itu. Dan itulah sebenarnya yang menjadi kekuatan lokal kita yang membuat negara-negara lain sekali lagi ketakutan dengan Indonesia. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada. Viral berita hari ini, ada salah seorang pendukung Anies yang menantang Panglima Dayak atau Panglima Jilah yang mengawal Presiden Jokowi. Nah, bagaimana orang ini memberikan tantangan kepada Panglima Jilah? Kita coba baca beritanya. Aduh, bahaya ini. Pendukung Anies ini nantangin Panglima Dayak yang kawal Jokowi di Pontianak. Ngaku kebal. Coba tanding orang Bima, pasti keok. Nah, itu beritanya. Judul beritanya ya. Konten Jatim, Surabaya. Penggiat media sosial Romit Sutop mengomentari sebuah tayangan video daring yang menyinggung pertemuan Presiden Jokowi dengan para masyarakat Dayak dalam kunjungannya di Pontianak, Kalimantan Barat kemarin. Tayangan tersebut berjudul Panglima Berilmu Kebal Kawal Presiden Jokowi. Romitsu menyebut kesaktian yang dimiliki oleh Panglima masyarakat Dayak tersebut tak bisa menandingi kekuatan orang Bima. Nah, ini berbahaya, ini seolah-olah mau menghadap-hadapkan antara masyarakat satu pulau dengan pulau yang lain. Apalagi kalau bicara soal ilmu kebal, kita tahu sendiri bahwa secara kultural hampir seluruh suku di Indonesia ini memiliki budaya ilmu kebal. Kita lanjut. Kebal, woi. Sekebal apapun tuh badan, kalau ama orang Bima mah tetap keok. Ujarnya dalam cuitannya di Twitter pada Rabu 30 bulan 11 2022. Sini yang ngaku kebal, bohong kalau nggak ngucur darahnya ampe kering ama Kang Ojek. Di Bima ilmu kebal itu buat mainan sejak anak-anak SD. Namun mampusing orang sombong yang ngaku-ngaku kebal itu gampang lanjutnya. Nah, inilah berbahayanya kalau benar bahwa ini yang melakukan ini adalah pendukung Anies Baswedan. Itulah yang kita takutkan selama ini, bahwa akan ada yang mencoba mengangkat kembali politik yang bernuansa identitas. Apalagi kalau sudah bicara antara satu suku dengan suku yang lain mau ditabrakkan, ini sangat berbahaya. Karena apa? Sekali lagi, di Indonesia ini, di hampir seluruh suku yang ada, saya kira memiliki ilmu kebal, tetapi bukan untuk dijadikan ajang uji coba dalam konteks di luar pertunjukan adat. Nah, beda misalnya kalau ada acara ritual adat atau ada acara penyambutan, kadang-kadang memang masyarakat adat menunjukkan itu. Sama kalau misalnya di Sulsel ini ada namanya Mak Giri
Atau misalnya si tobo lalang lipa, di dalam sarung mereka baku tikam. Itu semua ada, jadi tidak perlu digembor-gemborkan bahwa atas dasar mereka suku Bima ini merasa bahwa mereka kebal, lalu kemudian mau nantangi Panglima suku Dayak atau Panglima Jila. Ini yang tidak benar. Karena apa yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat adat Dayak itu pertunjukan dan itu hiburan yang tidak dalam konteks untuk mau diadu satu sama lain. Nah, ini yang gagal paham, ini yang begini nih soal budaya. Nah, kita lanjut. Cuitan itu menuai beberapa komentar netizen. Beberapa dari mereka meminta supaya Romitsu tak memancing keributan antar suku mengatasnamakan kepentingan politik. Nah, ini yang saya maksud tadi kan. Udah main nantan nih, bahaya mas, nggak baik. Boleh beda pandangan politik, tapi yuk jauhkan dari pertentangan suku. Mending hapus itu budaya kayak debus dan lain-lain. Ujar Wahyu dalam komentarnya. Nah ini. Jadi memang budaya ilmu kebal itu ada di setiap suku. Dan itu juga tidak benar kalau harus dihapus itu. Budaya-budaya seperti itu, karena itu sudah melekat menjadi kekuatan kultural. Dan salah satu yang ditakuti oleh musuh-musuh sebenarnya, taruhlah misalnya kalau kita tarik ke belakang, selain ilmu-ilmu kebal ini dilakukan untuk pertunjukan menyambut tamu-tamu dari luar, ini juga lah yang menjadi kekuatan lokal kita melawan penjajah sehingga negara ini merdeka. Jadi kalian jangan salah paham. Hanya karena urusan perbedaan kepentingan politik, lalu mau menabrakkan antara suku satu dengan suku lain. Nah, ini yang sangat berbahaya ini. Dan sekali lagi, itulah yang selalu ditakutkan orang, bahwa pasti para pendukung Anies ini akan selalu memainkan peran-peran politik identitas. Yang Anies sendiri kewalahan berkali-kali mengklarifikasi itu, bahwa mari kita berpolitik dan menyatukan. Tidak boleh ada lagi sekat-sekat, tidak boleh lagi ada politik identitas. Tapi faktanya orang-orangnya sendiri melakukan itu. Kan begitu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan kepada seluruh sahabat-sahabat bahwa apapun pilihan Anda, tetapi jangan sampai kemudian menabrakkan antara satu suku dengan suku yang lain. Ingat bahwa persatuan dan kesatuan di atas segala-galanya, dan itulah sebenarnya maksud daripada Pancasila itu. Bagaimana seluruh perbedaan itu kita satukan menjadi satu kekuatan besar untuk membangun bangsa ini. Karena itu kita mesti cerdas. Seluruh bakal calon presiden, siapapun juga dia, kalau masih mau menggunakan politik identitas, baik itu menggunakan agama sebagai alat politik, kekuatan suku dan seterusnya, maka sebaiknya tinggalkan, jangan pilih calonnya. Itu saran saya kepada sahabat-sahabat semua. Kenapa? Karena kalau itu yang dilakukan, maka yang terjadi nanti bangsa ini terpecah belah. Apalagi sudah mau menonjolkan suku Bima misalnya. Bagaimana misalnya dengan Baduy? Bagaimana misalnya dengan masyarakat adat yang ada di Sulawesi Selatan, masyarakat Kajang? Dan itu juga terkenal. Tapi kapan mereka pernah bereaksi soal situasi yang ada? Itu kan tidak ada. Kenapa? Karena mereka sadar betul bahwa kekuatan lokal yang dimiliki ini bisa digunakan manakala negara membutuhkannya. Jadi bukan untuk ajang gagah-gagahan. Itu yang Anda harus catat. Kemerdekaan bangsa ini itu karena kekuatan mereka. Salah satunya. Bagaimana mereka hanya dengan bambu runcing, hanya dengan bermodalkan parang, bagaimana dengan tombak saja mereka mampu melawan senjata-senjata canggih di masanya. Karena apa? Salah satunya kekuatan lokal. Saya kira cukup itu yang saya sampaikan. Hentikan ini semua. Jangan pilih calon yang berangkat dari politik identitas, karena ini berbahaya sekali untuk bangsa ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Tanahku yang ku cintai.
Engkau